Ade adalah seorang pemuda berusia 22 tahun yang hidup sederhana bersama ayahnya di sebuah kota pelabuhan kecil di pinggiran Indonesia. Sejak kecil, ia tumbuh dalam kesulitan ekonomi, tetapi ia tidak pernah menyerah. Ia dan ayahnya, Pak Syahdan, bekerja sebagai pedagang asongan di pelabuhan, menjajakan makanan ringan dan minuman kepada para buruh, sopir truk, dan pelaut yang lalu lalang. Meski hidup mereka sederhana, Ade selalu mengagumi ayahnya yang jujur dan pekerja keras. Namun, kehidupan mereka berubah drastis ketika sekelompok preman pelabuhan mulai menuntut uang keamanan dari semua pedagang kecil di sana, termasuk mereka. Preman-preman ini adalah kelompok yang terkenal kejam, dipimpin oleh seorang pria brutal bernama Bayu. Ketika Pak Syahdan menolak untuk membayar uang itu, ia menjadi target kekerasan yang mengubah hidup keluarga kecil mereka selamanya. Suatu malam, ketika Ade pulang dari menjajakan dagangan, ia menemukan ayahnya terkapar di depan rumah kecil mereka. Wajah Pak Syahdan lebam, tubuhnya penuh luka, dan satu kakinya pincang akibat dihajar oleh Bayu dan anak buahnya. Ade yang melihat kondisi ayahnya langsung menangis dan penuh amarah. "Ayah, siapa yang melakukan ini?" tanya Ade dengan mata berkaca-kaca, mencoba menahan emosinya. Pak Syahdan meski kesakitan, hanya berkata pelan, "Nak, jangan cari masalah. Mereka terlalu kuat. Ini hanya karena ayah tidak mau menyerahkan uang mereka." Ade menggenggam tangan ayahnya, hatinya bergemuruh. Ia tahu preman-preman itu tidak hanya merugikan keluarganya, tetapi juga banyak pedagang kecil lainnya di pelabuhan. Namun, melihat ayahnya yang kini kesulitan berjalan, Ade merasa dendam membakar dadanya. Ia berjanji dalam hati bahwa ia tidak akan tinggal diam. Ade mulai mengamati gerak-gerik Bayu dan kelompoknya. Selama berminggu-minggu, ia mempelajari kapan mereka berkumpul, bagaimana mereka menjalankan bisnis haram mereka, dan siapa saja anak buah yang paling setia. Dengan menggunakan kecerdasan dan keberanian, Ade mulai menyusun rencana untuk menghancurkan kelompok itu satu persatu. Langkah pertama Ade adalah memperkuat dirinya sendiri. Ia mulai berlatih bela diri dengan seorang mantan petarung jalanan yang dulu pernah menjadi buruh pelabuhan. Guru tersebut, yang dikenal sebagai Pak Joko, melihat tekad di mata Ade dan memutuskan untuk membantu. "Kau punya semangat, Ade," kata Pak Joko saat mereka berlatih di sebuah gudang kosong. "Tapi ingat, dendam itu bisa membutakanmu. Jika kau ingin menghadapi mereka, kau harus cerdas, bukan hanya kuat." Ade mengangguk. Ia tahu bahwa kekuatan saja tidak akan cukup untuk melawan kelompok Bayu yang kejam. Setelah beberapa bulan berlatih, Ade memulai aksinya. Ia menyusup ke wilayah kekuasaan Bayu di pelabuhan pada malam hari. Ade tahu bahwa salah satu anak buah Bayu, seorang pria bernama Arman, sering berjudi di tempat tersembunyi bersama teman-temannya. Ia memanfaatkan momen itu untuk menyerang. Dengan tenang dan penuh perhitungan, Ade menyergap Arman di gang sempit. Tanpa memberi kesempatan untuk melawan, Ade menjatuhkannya dengan beberapa pukulan telak. "Ini baru permulaan," bisiknya sebelum pergi meninggalkan pria itu terkapar. Ade ingin memastikan pesan itu sampai ke Bayu. Keesokan harinya, pelabuhan dipenuhi rumor tentang Arman yang dipukuli seseorang. Bayu, yang merasa wilayah kekuasaannya mulai diganggu, mulai menyelidiki siapa pelakunya. Namun, Ade bergerak dengan cermat, memastikan jejaknya tidak mudah ditemukan. Ade melanjutkan aksinya dengan cara yang lebih berani.
ia mulai menyabotase sumber pendapatan kelompok Bayu. Salah satu bisnis haram mereka adalah penyelundupan barang ilegal melalui kapal. Ade yang sudah hafal jadwal kapal masuk, bekerja sama dengan beberapa buruh pelabuhan yang juga dendam pada Bayu. Mereka melaporkan jadwal pengiriman ilegal itu kepada pihak berwenang. Ketika polisi menyergap salah satu kapal penyelundup, Bayu kehilangan banyak uang. Ia menjadi marah besar dan memerintahkan anak buahnya untuk meningkatkan intimidasi terhadap pedagang di pelabuhan. Namun, para pedagang yang mulai melihat harapan dari keberanian Ade mulai melawan balik meski dalam diam. Suatu malam, Bayu dan kelompoknya berhasil melacak Ade ke gudang kosong tempat ia berlatih. Bayu yang tidak pernah suka bermain-main membawa 4 anak buahnya untuk menghabisi Ade. Namun, Ade sudah siap. Ia telah memasang jebakan di sekitar gudang itu. Ketika Bayu dan anak buahnya masuk, mereka terkejut ketika pintu gudang tertutup rapat dari luar. Ade muncul dari bayangan, membawa tongkat kayu di tangannya. "Bayu," katanya dengan suara tenang namun tajam, "ini untuk ayahku." Pertarungan itu berlangsung sengit. Ade melawan kelima orang itu dengan keberanian luar biasa. Meski kalah jumlah, latihan kerasnya membuahkan hasil. Satu persatu anak buah Bayu tumbang. Hingga akhirnya, hanya Bayu yang tersisa. Bayu, yang kini mulai merasa terpojok, mencoba merayu Ade. "Kita bisa menyelesaikan ini dengan cara damai, anak muda. Aku bisa memberimu uang." Namun, Ade hanya tersenyum dingin. "Uangmu tidak bisa membeli keadilan untuk ayahku." Ia melayangkan pukulan terakhir yang membuat Bayu terjatuh ke tanah. Ade tidak membunuh Bayu. Ia menyerahkan pria itu kepada polisi bersama dengan bukti-bukti aktivitas ilegal yang ia kumpulkan selama ini. Berkat aksinya, kelompok Bayu berhasil dihancurkan dan para pedagang kecil di pelabuhan bisa bernapas lega. Setelah semua selesai, Ade kembali kepada ayahnya. Pak Syahdan yang awalnya cemas dengan tindakan Ade kini merasa bangga. "Kau bukan hanya melindungi ayah, Nak. Kau melindungi banyak orang." Ade tersenyum. Meski hatinya masih menyimpan luka atas kejadian yang menimpa ayahnya, ia merasa puas telah memperjuangkan apa yang benar. Kini, ia dan ayahnya bisa menjalani hidup dengan damai, tanpa bayang-bayang preman yang mengancam. Kisah Ade menjadi legenda di pelabuhan itu. Nama pemuda pemberani itu dikenang sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Meski hidup sederhana, Ade telah menunjukkan bahwa keberanian dan keteguhan hati mampu mengalahkan siapapun, bahkan mereka yang paling kuat sekalipun.